Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Senang sekali ya hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan bedah buku yang pastinya penuh makna dan seru sekali. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Nur Hamidah dan di samping saya ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Maduri. Jadi hari ini kita berdua akan mengajak teman-teman semuanya itu untuk menyelami isi buku yang berjudul Pola Asuh Orang Tua Dan Komunikasi Dalam Keluarga, Upaya Membangun Citra Membentuk Kepribadian Anak. Nah, buku ini ditulis oleh Dr. Andes Saiful Bahri Jamara, M.Arkin. Nah, buku ini diterbitkan pada tahun 2014 yaitu edi revisi. Nah, dan jumlah halaman buku ini yaitu 305 halaman Dengan ISBN 978-098-057-057-0. Nah, penerbit buku ini yaitu PT Rineka Cipta Jakarta. Nah, buku ini itu terdiri dari 7 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua dasar-dasar komunikasi dalam keluarga, bab ketiga pola asuh orang tua dan pendidikan anak dalam keluarga, bab keempat pola komunikasi dan interaksi dalam keluarga, bab kelima faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh dan komunikasi dalam keluarga, bab keenam pendidikan Islam dan komunikasi dalam keluarga, dan yang bab terakhir itu dalam bingkai pola asuh membangun komunikasi nilai membentuk pribadi anak. Nah, jadi buku ini tuh mengupas tuntas bagaimana pola asuh dan komunikasi dalam keluarga adalah kunci utama dalam membentuk kepribadian dan citra positif anak. Nah, di sini saya Nur Hamidah akan mulai dari bab pertama sampai bab ketiga, lalu akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Rahmatika Maduri dengan bab keempat hingga bab terakhir. Yuk kita mulai dengan inti dari setiap babnya. Nah, jadi di sini kita akan bahas bab pertama dulu yaitu pendahuluannya. Yang dimana penulis itu memperkenalkan konsep dasar pola asuh dan komunikasi dalam keluarga. Ia menjelaskan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam pendidikan anak. Melalui keluarga, anak belajar mengenal nilai, sikap, dan kebiasaan yang akan membentuk kepribadiannya. Penulis juga di sini menyoroti masalah-masalah yang sering muncul dalam pola asuh modern seperti kurangnya perhatian orang tua karena kesibukan. Nah, di sini juga ditekankan bahwa pola asuh yang efektif tidak cukup hanya dengan aturan, tetapi juga harus disertai komunikasi yang positif dan kasih sayang. Nah, selain itu juga penulis mengingatkan bahwa peran orang tua itu tidak tergantikan oleh sekolah ataupun lingkungan. Maka setiap orang tua perlu sadar bahwa apapun tindakan dan ucapannya akan menjadi contoh dan pembentuk karakter anak. Nah, di selanjutnya itu ada bab 2 yaitu tentang dasar-dasar komunikasi dalam keluarga. Nah, di bab kedua ini membahas tentang arti penting komunikasi dalam keluarga. Yang dimana penulis itu menjelaskan bahwa komunikasi yang baik tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga menciptakan rasa saling percaya dan kedekatan emosional antara orang tua dan anak. Nah, penulis juga memaparkan berbagai bentuk komunikasi baik verbal maupun nonverbal, menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan. Namun di sisi lain, penulis juga membahas hambatan-hambatan yang sering muncul seperti kurangnya waktu bersama, perbedaan pandangan, atau sikap saling menyalahkan. Nah, solusinya yaitu dengan membangun komunikasi yang dua arah, di mana orang tua tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan. Dengan begitu, anak merasa dihargai dan hubungan keluarga menjadi lebih hangat. Nah, di bab ketiga ini membahas tentang pola asuh dan perilaku anak, di mana penulis menjelaskan berbagai jenis pola asuh orang tua dan pengaruhnya terhadap perilaku anak. Nah, di sini ada 3 jenis pola asuh utama. Yang pertama yaitu otoriter, di mana pola asuh otoriter ini membuat anak patuh, tapi seringkali takut mengambil inisiatif. Nah, yang kedua itu ada pola asuh permisif, yang dimana pola asuh ini memberi kebebasan penuh, tapi bisa membuat anak kurang disiplin. Nah, yang ketiga itu ada pola asuh demokratis. Nah, dalam pola asuh ini yang paling seimbang karena orang tua menetapkan aturan tetapi tetap memberi kasih sayang dan ruang bagi anak untuk berpendapat. Penulis menekankan bahwa pola asuh demokratis ini paling ideal karena menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kemampuan sosial anak. Dengan memahami jenis-jenis pola asuh ini, orang tua diharapkan bisa lebih bijak memilih pendekatan yang sesuai dengan karakter anaknya. Nah, itu tadi 3 bab pertama yang membahas dasar pola asuh dan komunikasi dalam keluarga. Nah, selanjutnya di sini rekan saya Rahmatika Maduri akan melanjutkan dengan membahas bab 4 sampai dengan bab terakhir yang membahas tentang penerapan komunikasi, faktor yang mempengaruhi, dan kaitannya dengan pendidikan Islam. Mungkin kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih
kasih Nur telah menjelaskan dari bab 1 sampai bab 3. Selanjutnya itu saya akan membahas bab 4 sampai bab terakhir, di mana pada bab 4 itu menjelaskan tentang pola asuh, komunikasi, dan interaksi dalam keluarga. Nah, bab 4 ini penulis itu menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana sih pola asuh, komunikasi, dan interaksi antar anggota keluarga itu terbentuk. Nah, komunikasi yang baik dalam keluarga tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga melalui ekspresi wajah, intonasi suara, dan bahasa tubuh. Penulis juga menekankan bahwa pentingnya mendengarkan aktif, yaitu benar-benar memperhatikan ketika anggota keluarga itu sedang berbicara. Ia juga mengingatkan bahwa banyak faktor atau konflik dalam keluarga sebenarnya itu bisa diselesaikan kalau komunikasinya itu dilakukan dengan empati dan tanpa saling menyalahkan. Nah, dengan komunikasi yang sehat, keluarga itu menjadi tempat yang nyaman, penuh kehangatan, dan bisa saling memahami satu sama lain. Nah, pada bab kelima ini, penulis menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh dan komunikasi. Bab kelima ini membahas berbagai faktor yang mempengaruhi pola asuh dan komunikasi dalam keluarga, di mana penulis membaginya menjadi dua faktor kategori besar, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Nah, faktor eksternal ini meliputi kondisi ekonomi, lingkungan sosial, budaya, dan pengaruh media. Sedangkan faktor internal itu mencakup kepribadian, tingkat pendidikan, dan kondisi emosional orang tua. Nah, misal nih, orang tua yang bekerja terlalu sibuk ini seringkali sulit menyediakan waktu untuk anak mereka, sehingga komunikasi yang terjadi itu sangat terbatas, atau tekanan emosional bisa membuat suasana rumah itu menjadi tegang. Penulis juga menegaskan bahwa orang tua itu harus peka terhadap faktor-faktor ini agar bisa menyesuaikan pola asuh dan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan anaknya. Nah, pada bab ke-6 ini, penulis menjelaskan tentang pendidikan Islam dan komunikasi dalam keluarga. Nah, pada bab ini, penulis itu mengkaitkan pola asuh dan komunikasi dengan nilai-nilai Islam, di mana penulis itu menjelaskan bahwa pendidikan Islam itu mengajarkan pentingnya kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga. Dalam Islam, orang tua itu menjadi teladan utama bagi seorang anak, di mana komunikasi yang baik itu mencerminkan akhlak yang baik pula, seperti berbicara dengan lembut, mendengarkan dengan sabar, dan saling menghormati. Nah, penulis memberikan contoh nih yang sederhana, seperti membiasakan anak mengucapkan salam, meminta maaf, atau berterima kasih adalah bagian kecil dari komunikasi Islam yang terbentuk karakter positif sejak dini. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai agama itu dalam pola asuh dan komunikasi, keluarga itu akan tumbuh menjadi lingkungan yang harmonis dan penuh keberkahan. Pada bab terakhir, penulis itu menjelaskan bingkai pola asuh membangun komunikasi nilai membentuk pribadi anak. Nah, pada bab ini penulis itu menekankan bahwa komunikasi yang paling efektif itu dan penuh nilai memiliki peranan utama dalam membentuk karakter anak, di mana orang tua itu harus membangun citra yang positif dalam keluarga dan menjalin komunikasi yang ilahiyah, maksudnya itu berbasis nilai-nilai spiritual dan moral. Nah, untuk membangun kepribadian anak yang kuat dan sehat. Nah, dengan pola asuh ini yang dibangun komunikasi, anak itu dapat menerima nilai-nilai pendidikan yang secara optimal, sehingga terciptanya pribadi anak yang berbudiman, pekerti luhur, bertanggung jawab, dan sikap berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman isi bukunya. Jadi itulah tadi pembahasan kami tentang buku Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga karya Dr. Anda Saiful Bari Jabara, MAG. Nah, jadi dari 7 bab yang sudah kita bahas bersama, kita bisa melihat betapa pentingnya peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak, terutama melalui pola asuh yang tepat dan komunikasi yang sehat. Nah, benar sekali tuh Nur. Di buku ini juga mengingatkan bahwa kita itu keluarga bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga tempat belajar yang pertama bagi setiap anak. Nah, melalui komunikasi yang hangat, jujur, dan penuh kasih sayang, orang tua itu dapat menjadi teladan sekaligus sahabat bagi anak-anak mereka. Selain itu juga, nilai-nilai agama menjadi pedoman penting agar pola asuh dan hubungan dalam keluarga itu tetap selaras dengan ajaran moral dan spiritual sesuai dengan agama Islam. Semoga melalui bedah buku ini kita semua bisa mengambil pelajaran berharga dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai orang tua, anak, maupun anggota keluarga. Karena pada hakikatnya, keluarga yang bahagia dan harmonis lahir dari komunikasi yang baik dan saling pengertian.
Kami juga mengucapkan terima kasih semuanya kepada teman-teman yang sudah menyimak dan ikut berdiskusi mendengarkan podcast kami pada hari ini. Semoga podcast kami ini bisa terus menumbuhkan semangat literasi dan kesadaran akan pentingnya peran keluarga dalam membentuk generasi yang berkarakter. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di bergabung selanjutnya. Wassalamualaikum